Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dosen dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 2100260 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Ketika berbicara tentang komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dengan komunikasi verbal, bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak berupa kata-kata yang dapat dimaknai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal, bisa menggunakan lambang, gerak tubuh, gestur, warna wajah, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, mimik wajah, gerakan tangan, atau bisa berupa bunyi tapi bukan kata. Dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya 7% diakui atau dipercayai, sementara bentuk vokal yang sudah termasuk di dalamnya kategori nonverbal itu 38%, sedangkan 55%-nya adalah ekspresi wajah, bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya. Case to case, saat berhadapan dengan kasus atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran orang lain, pasti yang pertama kali dilihat bukan mendengarkan penjelasannya, tetapi mimik wajah atau gerakan matanya. Ketika seseorang menjelaskan, pasti yang kita lihat adalah mimik wajah atau gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang tidak bisa kita desain. Karena keseluruhan fungsi nonverbal, maka akan muncul tanpa kita sadari, dan ini adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka di situasi kondisi tertentu, komunikasi nonverbal lebih efektif dibandingkan komunikasi verbal. Jadi mempelajari komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Jadi dapat didefinisikan nonverbal adalah pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan yang secara sengaja atau tidak melalui gerakan atau tindakan dan perilaku dari penggunaan kata-kata dalam bahasa, yang pada umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata yang menjadi kalimat, yang menjadi paragraf. Yang luar inilah yang disebut dengan nonverbal. Makna dari tindakan demi tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang lain yang mengamatinya. Apa saja batasan-batasan dari komunikasi nonverbal ini? Selalu berada dalam konteks, mengikuti alurnya, baik itu panjang pendek, besar kecil, ataupun bahagia, sedih. Hal ini akan lebih mudah dipahami. Perilaku nonverbal ini merupakan perilaku yang normal, karena nonverbal muncul dengan sendirinya, sebab ia merupakan bagian dari komunikasi verbal. Perilaku nonverbal saling berintegrasi atau saling mengisi. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar dan gerakan ataupun ekspresi lainnya yang menggambarkan kemarahan. Pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan, artinya dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai norma yang ada pada masyarakat. Komunikasi nonverbal sangat menentukan, pasti, karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu adalah nonverbal. Perilaku nonverbal sangat terpercaya dan bisa dipercaya, karena pesan verbal dapat dengan mudah dimanipulasi dan perilaku verbal dapat muncul tanpa disengaja, sehingga lebih mudah ditangkap dan dipercaya oleh orang lain. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal secara umum, yaitu yang pertama yaitu komunikasi tubuh. Contohnya komunikasi wajah seperti rasa senang, sedih, bahagia, cemberut, dan lain-lain. Rasa dominan menuntut dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, menjaga jarak. Ini juga termasuk ke dalam kategori komunikasi ini. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik dan psikis dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah yaitu adanya ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%. Terkejut kadang-kadang 38% sampai 86%, dan kesedihan kadang-kadang 19% sampai 88%. Contoh lainnya yaitu komunikasi mata.
Bagaimana pergerakan mata atau tatapan mata yang ingin menghindari perspektif orang lain terhadap sesuatu yang sedang kita simpan. Baik itu kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, kekaguman, itu disampaikan lewat mata. Yang kedua yaitu komunikasi ruang. Komunikasi ruang juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Ruang dimaknai dalam 3 bentuk, yaitu jarak, teritorial, dan estetika. Jika berbicara tentang jarak, paling tidak ada 4 macam, yaitu yang pertama, jarak intim dalam meningkatkan hubungan psikologis atau dalam fase sentuhan. Semakin orang intim atau bersentuhan, semakin mengindikasikan ruang dalam konteks jarak itu menjadi sangat dekat. Yang kedua yaitu jarak personal, merupakan batas pribadi seseorang yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Ketika berkomunikasi dengan orang yang notabene adalah yang tidak punya hubungan atau hanya sekedar sapaan terhadap orang yang baru dikenal. Yang ketiga yaitu jarak sosial antara orang-orang yang tidak dikenal dalam satu hubungan sosial interpersonal. Yang terakhir yaitu jarak publik, yaitu yang berhubungan dengan banyak orang yang tidak mungkin dapat melakukan sentuhan atau interaksi. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi diam. Ketika kita diam dalam satu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain atau dengan sekelompok orang, ternyata diam memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal. Artinya, diam bisa mengekspresikan atau menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita sedang memberikan kesempatan kepada otak kita untuk berpikir. Diam juga bisa memberikan makna yang menyakiti, misalnya sebegitu tertekannya seseorang namun hanya ditanggapi dengan kondisi diam oleh lawan bicaranya. Hal ini justru akan menyakiti si lawan bicara. Jadi kadang-kadang diam justru menyakitkan. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri, bisa juga diartikan sebagai mencegah terjadinya komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Namun, diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, artinya menolak dominasi, sehingga diam dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara dengan orang lain, untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak ingin didominasi oleh orang lain, dan diam juga kadang-kadang bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan satu patah kata pun. Bentuk komunikasi yang terakhir yaitu paralanguage atau kecepatan berbicara. Termasuk di dalamnya yaitu ritme, resonansi, bentuk vokal seperti tertawa, pekikan, rintihan, rengekan, atau di dalam kalimat kita bold untuk memberikan penekanan pada setiap kata atau kalimat yang kita sampaikan. Itu masuk ke dalam paralanguage. Orang seringkali menilai seseorang berdasarkan suara yang muncul dari paralanguage. Yang pertama, suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Paralanguage juga berkaitan dengan percakapan, sehingga bisa dimaknai dengan minimnya suara dalam percakapan dapat menjaga sekaligus dapat mengubah peran pembicara dan pendengar dalam percakapan, misalnya ingin lanjut berbicara atau ingin memberi kesempatan kepada orang lain. Ketika kita lihat lebih jauh, yaitu tentang fungsi komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, repetisi. Fungsi komunikasi nonverbal di sini ialah memberi repetisi atau pengulangan kembali terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, seseorang komunikator memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau simbol-simbol lain yang ada pada body language-nya yang belum dipahami oleh si penerima pesan. Maka repetisi dari nonverbal jauh lebih komunikatif dibandingkan komunikasi verbalnya. Yang kedua yaitu substitusi. Komunikasi nonverbal di sini dapat memperjelas informasi yang belum dapat dipahami oleh si penerima pesan dengan cara menggantikannya dengan isyarat atau simbol-simbol lainnya. Yang ketiga yaitu kontradiksi. Nonverbal di sini digunakan untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Yang keempat yaitu komplimen, merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya sebagai pelengkap makna dari komunikasi nonverbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi verbal mengalami kekurangan atau kendala dalam satu pesan, sehingga menjadi tidak efektif.
Dengan begitu, disinilah peran serta komunikator dalam fungsi nonverbal yang dapat melengkapi makna dari pesan verbal yang disampaikan. Selanjutnya yaitu aksentuasi. Aksentuasi ini memiliki fungsi sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, atau bisa dikatakan satu hal yang dibold atau digarisbawahi dalam satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan, biasanya kurang bisa menjelaskan inti utama dari pesan itu, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk menegaskan apa yang menjadi inti utama dari pesan yang disampaikan. Regulasi atau perilaku verbal, bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh atau isyarat yang dapat meregulasi perilaku atau pesan verbal yang disampaikan. Contohnya, Anda adalah seorang panitia lomba pidato, ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batas waktu. Anda cukup menghentikannya dengan 5 jari atau isyarat lain yang menunjukkan kata stop atau berhenti. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan pesan, saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.